Bapak Ibu GKST Jemaat Efata Palu yang diberkati oleh Tuhan. Semoga kita tetap terus memiliki sukacita dan damai sejahtera. Tak terasa dalam perjalanan pelayanan GKST Jemaat Efata Palu telah mencapai usia 34 tahun. Untuk itu, mensyukuri kemurahan dan kebaikan Tuhan, mari bersama-sama kita mengikuti ibadah syukur perayaan hari ulang tahun GKST Jemaat Efata Palu yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 jam 6 sore di YouTube Efata Youth Palu TV. Dan dalam acara tersebut ada 8 door prize bagi anggota jemaat yang beruntung. Ayo bersama merayakan sukacita hari ulang tahun GKST Jemaat Efata Palu dalam rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Salam, selamat hari Minggu. Kasih Allah yang besar telah menuntun perjalanan kehidupan kita hingga saat ini, melewati suka dan duka dengan berbagai bentuk pergumulan. Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan yang memberi kemenangan. Maka patutlah kita naikkan syukur kepada persekutuan yang memuji dan menyembah Dia. Mazmur 34 ayat 2 sampai 4 berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Pelayan firman hari ini, Pendeta Grace Santi Pulumbara, SSI Teol, menyambut pelayanan firman jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyi PKJ nomor 242, ayat 1, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Teduh di hadapan Tuhan, memulaikan ibadah minggu saat ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah, Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242 ayatnya yang kedua. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Jemaat disilahkan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dalam sepekan minggu yang telah kita lalui, baik secara sadar atau tidak, kita telah melakukan banyak dosa kesalahan kepada Tuhan. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Kita membaca Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jemaat Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel.
Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari berdoa. Kami bersyukur sebab hari ini Tuhan anugerahkan bagi kami boleh bersekutu, memuliakan Engkau, membawa setiap syukur dan sukacita, bahkan pengharapan-pengharapan kami. Kami akan membaca, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya memahami, terlebih memelihara firman dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari membuka kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Jika telah menemukannya, mari melihat bagian firman Tuhan ini, dan saya membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sambil Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan Alkitab. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Semoga kita ada dalam sehat dan kuat yang Tuhan beri dalam persekutuan ini. Maka memulaikan perenungan kita di saat ini, saya mengajak kita untuk mengingat renungan kita pada 3 minggu yang lalu. Saya yang menjadi pelayan firman yang juga menyampaikan renungan pada saat itu. Pada waktu itu kita sempat diberi pertanyaan, bagaimana keadaan kita? Dan setiap kita menjawab masing-masing, pribadi-pribadi, yang mengalami perasaan gembira, sedih, marah, takut, kecewa, bahkan ada yang bersuka cita.
Lalu selanjutnya saat firman Tuhan diberitakan berbicara tentang perkataan Allah yang meneguhkan iman Yosua pada saat itu. Maka pada saat itu firman Allah juga meneguhkan hati kita. Sehingga dari sedih kita menjadi bersuka cita. Dari marah kita menjadi lebih tenang. Perasaan-perasaan negatif berubah menjadi positif. Pertanyaannya, apakah sampai saat ini kita masih mengalami perasaan positif itu? Ataukah perasaan-perasaan positif hanya ada sebentar saja, lalu pergi lagi? Maka hari ini kita juga akan diajak untuk melihat mengapa seringkali perasaan-perasaan negatif itu tidak lama kita alami dan kita rasakan. Perasaan positif yang lebih lama seringkali adalah perasaan-perasaan negatif. Maka jika itu yang menjadi bahagian saya dan saudara sampai saat ini, mungkin saja kita sedang mengalami yang namanya tuduhan hati. Seperti yang dialami jemaat Tuhan yang ditulis dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Apa yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Di dalamnya jemaat Tuhan diceritakan sedang mengalami pergumulan. Apa pergumulannya? Mereka mengalami perasaan benci, kebencian, benci terhadap orang-orang yang jahat, dan akhirnya mereka menjadi tertunduk lesu karena sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti dalam bacaan kita hari ini, ayatnya yang ke-18, kita diingatkan lagi bahwa Yesus mengajarkan kita untuk hidup mengasihi. Maka kalau yang ada itu perasaan benci, sekalipun benci terhadap orang-orang yang jahat, maka secara tidak langsung kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh jemaat Tuhan dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Ketidakmampuan untuk bisa mengasihi, itu yang membuat jemaat Tuhan mengalami yang namanya tuduhan hati. Menuduh hati mereka sendiri, bahwa setelah mereka merasakan kebencian, mereka disadarkan bahwa sesungguhnya Allah mengingatkan, mengajarkan untuk mengasihi, maka mereka merasakan perasaan bersalah dan menganggap diri mereka tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi pengikut Tuhan. Atau secara singkatnya mau dikatakan tuduhan hati itu dapat berupa perasaan bersalah yang dalam, yang membawa kita pada sikap menghakimi diri sendiri. Dan itu yang dialami oleh jemaat Tuhan dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Jadi saudara, kalau berbicara soal persoalan perasaan bersalah, itu sesungguhnya dapat menjadi normal. Tetapi menjadi tidak normal jika perasaan bersalah itu berlangsung dalam waktu yang lama. Bahkan jika itu memberi pengaruh buruk dalam hubungan dengan sesama. Biasanya sikap ini juga terbentuk pada masa tumbuh kembang manusia. Salah satu yang mempengaruhi adalah pola didik di lingkungan keluarga yang keliru. Karena orang-orang tua pada masa mendidik anak-anaknya tidak memahami pola didik seperti apa yang harus dipakai, maka yang digunakan adalah pola didik yang mendidik dengan kekerasan, dengan tujuan yang baik sesungguhnya untuk mendisiplinkan anak-anak. Tetapi jika didikan yang keras itu tidak diimbangi dengan kasih sayang, maka akan menghasilkan pribadi-pribadi yang rapuh. Begitu disiplin, tetapi di dalam hati dan perasaan menjadi begitu rapuh. Karena pola didik tadi, maka terbentuklah sikap perasaan bersalah yang tinggi.
Jika perasaan bersalah ini, saya katakan tadi, jika perasaan bersalah ini ada sebentar saja dan tidak mempengaruhi secara berkelanjutan, maka itu normal. Sangat normal kalau kita merasa bersalah untuk segala sesuatu yang salah yang kita lakukan. Tapi jika perasaan bersalah ini pada akhirnya berkelanjutan dan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya, maka ini yang disebut mengarah pada tuduhan hati atau penghakiman diri sendiri. Dan hal ini tentunya bertentangan dengan firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sikap ini seringkali menjadi bagian saya dan saudara secara tidak sadar ataupun secara sadar. Bahwa sesungguhnya Tuhan mengingatkan kita tidak hanya mengasihi orang lain, tapi juga ketika dikatakan sama seperti diri kita sendiri, berarti kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Sikap ini memberi dampak ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Kita akan merasa tidak tenang. Bahkan secara tidak sadar sikap ini akan menggerogoti hati kita dan menghancurkan hati kita. Sikap ini menjadi salah satu bagian yang sering dikatakan penyakit hati, akar pahit, kepahitan hati. Ya, tidak hanya berbicara kebencian pada orang lain, tapi rasa bersalah yang dalam. Dan biasanya akan membuat kita menjadi kecewa, menjadi sedih, menjadi marah. Sebab kita menemukan kenyataan diri kita yang belum mampu untuk hidup melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita tidak lagi mau bersekutu karena ada kekecewaan tertentu kepada pribadi-pribadi tertentu. Kecewa pada apa yang Tuhan tetapkan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita menemukan diri kita dengan berbagai kegagalan-kegagalan yang ada. Ya mungkin sebagai orang tua saat mengalami pergumulan dengan anak-anak, kita akan merasa bersalah karena kita gagal mendidik anak-anak kita sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ataukah sebagai pelayan kita merasa gagal dalam melakukan tanggung jawab pelayanan, atau sebagai orang-orang muda kita merasa gagal dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan atau pendidikan dan berbagai bentuk kegagalan-kegagalan yang ada. Dan hal itu dapat menjadi yang namanya tuduhan hati. Jika hati kita rusak, maka kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera sebentar saja kita rasa damai, lalu beberapa waktu lagi kita sudah dikuasai oleh kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Maka itu pertanda hati kita sedang rusak dan hati kita harus direparasi. Tanpa kita sadari, akhirnya akan mendatangkan banyak penyakit fisik. Dari psikis menjadi penyakit fisik. Sebab saudara, tidak hanya kita berupaya untuk mengatur pola makan, mengatur pola pikir juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saya dan saudara. Karena dalam doa Bapa kami saat Yesus mengajarkan kita untuk meminta makanan kami yang secukupnya, maka sesungguhnya itu tidak hanya berbicara soal makanan, tapi juga kebutuhan, termasuk kebutuhan jiwa kita. Untuk berpikir secukupnya, tidak lebih. Dan salah satu yang menggambarkan bahwa kita sedang mengalami tuduhan hati, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, tapi masih sering tidak merasakan damai sejahtera dengan perasaan-perasaan negatif yang ada bahkan menguasai diri kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, jika kita menemukan hal demikian, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini hendak menuntun kita untuk kita melakukan reparasi hati. Ayat 20, bebaskanlah hati kita dari segala tuduhan. Dalam ayat 20 dikatakan di situ, mengapa kita harus bebaskan hati kita dari segala tuduhan? Karena Allah adalah lebih besar daripada apa yang ada dalam hati kita, daripada apa yang mungkin memberatkan hidup kita karena berbagai pergumulan dan perasaan-perasaan kita. Dan Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Allah pun tahu bahwa hal yang sulit untuk dilakukan, termasuk adalah bagaimana kita tetap mengasihi orang yang telah berbuat jahat.
Allah tahu setiap kelemahan saya dan saudara. Dia sadar betul ada kalanya kita mampu untuk melakukan hal itu, ada kalanya kita juga tidak mampu. Karena itu saudara, dalam tiap ibadah minggu, ya, ini bukan mengartikan bahwa kalau ibadah minggu pengakuan dosa minggu depan buat lagi, bukan. Tapi dalam setiap ibadah minggu, mengapa selalu dalam setiap ibadah kita diarahkan untuk mengakui dosa? Sebab Allah tahu kelemahan dan keterbatasan kita, bahwa banyak kali kita gagal dan tidak mampu. Dan kita harus terbuka kepadanya, supaya kita tidak menjadi menghakimi diri kita sendiri, karena kita tahu bahwa kita belum mampu. Bukan tidak mampu, tetapi belum mampu, artinya ada proses yang kita lalui untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingat kisah Petrus dan Yudas? Apa yang berbeda dari Petrus dan Yudas? Yang berbeda dari Petrus dan Yudas adalah Petrus mengakui apa yang menjadi kesalahannya, menyesalinya dan mengubah di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga ia tidak terjerumus, terjebak dengan menghakimi diri sendiri. Maka kita tahu bersama kelanjutan kisah hidup Petrus, berbeda dari Yudas. Petrus pada akhirnya ia dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil. Berbeda dengan Yudas, saudara. Yudas yang tidak mampu menerima kelemahannya, tidak mengakuinya, pada akhirnya mengalami yang namanya tuduhan hati, menghakimi diri sendiri, dan berujung pada bunuh diri. Ini juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jika persoalannya terlalu berat, kita tidak mampu, maka pada akhirnya dapat berujung pada hal-hal yang membuat kita ada lebih dalam lagi di dalam kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya dalam proses konseling, ini yang selalu saya maksudkan, mengampuni diri sendiri. Bahwa ada titik di mana kita harus merenungkan, menerima sebuah kenyataan bahwa tidak selamanya kita itu kuat. Tidak selamanya kita menjalani hidup tanpa persoalan, sekalipun kita telah mengupayakan supaya hidup ini menjadi baik. Tapi setiap kita, siapapun kita, saya dan saudara, harus mengakui bahwa ada bahagian-bahagian hidup di mana kita mengalami kelemahan. Dan hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita dikuatkan dan dimampukan untuk pulih dan melanjutkan kehidupan kita, berproses untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita selalu butuh Tuhan, kita selalu butuh firman Tuhan, kita butuh persekutuan dengan Tuhan. Sebab di dalamnya firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang menuntun kita. Firman Tuhan akan selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Dan firman Tuhan mengarahkan kita pada kebenaran. Dalam ayat 19 dikatakan berasal dari kebenaran. Kita milik Allah, kita berasal dari kebenaran. Mintalah perlengkapan yang cukup agar hati kita mampu bertahan dari goncangan yang merusak. Dalam ayat 22, saat kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa minta apa yang kita butuhkan, termasuk hikmat dan kekuatan supaya kita tidak mudah digoncangkan oleh berbagai perasaan, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melepaskan setiap tuduhan hati yang mungkin saat ini ada dalam kehidupan saya dan saudara. Mari membuka hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita lemah dan terbatas, dan hanya Tuhan dengan anugerah-Nya yang dapat mengubah hati saya dan saudara, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam sepanjang kehidupan saya dan saudara, sehingga damai sejahtera-Nya terus menjadi milik saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman percaya.
melalui Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan ada padamu, akan kuperlihatkan kepadamu. Mazmur 50 ayat 23. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari PKJ nomor 282 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan tolong bangun iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu hari ini
baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kembali bahwa ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Juli 2020 secara online pada pukul 18 WITA. Dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. Yang keempat, pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 yang bertanggung jawab adalah Majelis Kelompok Pelayanan 1. Yang kelima, disampaikan kembali bahwa ibadah HUT Jemaat yang ke-34 akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Juli 2020 secara online pada pukul 18 WITA. Sampul syukur HUT Jemaat dan tata ibadah yang dicetak akan disampaikan melalui majelis kelompok masing-masing. Pendamping kadim dalam ibadah HUT Jemaat tahun 2020 adalah Panitia Pelaksana Kelompok Pelayanan 8. Yang keenam, berita duka. Keluarga besar DE berduka cita atas meninggalnya Bapak Erwin DE pada hari Senin 29 Juni 2020. Pendeta, majelis, dan jemaat menyatakan turut berduka cita. Selanjutnya, penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 27 Juni 2020. Yang pertama, Saudari Delta Clara Liloi, Rp300.000. Anak Trian Mentara, Rp250.000. Keluarga NN, Rp50.000. Ibu Pasoge Monipo, Rp300.000. Keluarga Jala Kalompo, Rp500.000. Keluarga Siramba Salogi, Rp200.000. Ibu Managanta Luasusun, Rp200.000. Anak Chelsea Olivia Menau, Rp100.000. Keluarga Siwi Tobondo, Rp1.000.000. Keluarga Sarko Bau di Manokwari, Papua Barat, Rp1.000.000. Keluarga Limboki Awusi, Rp200.000. Bapak Surya Adi Kusuma Karyo Sumita, Rp100.000. Saudara Tommy Saki, Rp300.000. Keluarga Tulandi Bantara, Rp500.000. Keluarga Kaluti Patewa, Rp150.000. Keluarga Kaluti Pamuna, Rp150.000. Keluarga Sambue Tinima, Rp400.000. Keluarga Barata Moidadi, Rp1.000.000. Dan keluarga Lambo Rundulemo, Rp1.000.000. Sehingga total penerimaan pada tanggal 27 Juni 2020 Rp7.700.000. Rp7.700.000. Demikian warta Jumat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan, saya akan bacakan pokok doa Minggu 5 Juli 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Bapak Marvel Sandrinal Lagarense, Ibu Managanta Luasusun, Bapak Surya Adi Kusuma Karyo Sumito, Bapak Jes Kaluti, dan Ibu Lawuri. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Kaluti Pamuna, keluarga Tulandi Bantara. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Sarkobau di Manokwari, Papua Barat, keluarga Limboki Ausi, keluarga NN, Saudari Melisa Christine Lalindu, keluarga Siwi Tobondo, keluarga Lambo Rundulemo, keluarga Sambue Tinima, bersyukur atas kelahiran putri pertama melalui operasi sesar. Kita juga akan mendoakan saudara-saudara, bahkan orang tua kita yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Pulu Bawiyas, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaha Rantung, anak Elviona Nafas Sebuah, Bapak Pendeta Yelantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Bapak David Samuel, Ibu Elke Rampengan, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Matori Hehi, Ibu Wijaya Bande, Ibu Pinoori Wengkau. Kita juga berdoa bagi keluarga yang berduka cita, yaitu keluarga besar DE atas meninggalnya Bapak Erwin DE. Dan juga kita akan berdoa, mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan tanggung jawab untuk pembangunan. Mari kita bersyafaat, mari berdoa. Kami sungguh bersyukur dalam hidup yang kami terima dari Tuhan. Kami boleh melewati banyak perkara saat kami menemukan diri kami dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya yang senantiasa memberlakukan firman Tuhan. Kami dipenuhi sukacita. Namun ketika kami juga menemukan diri kami ada dalam kelemahan dan kegagalan, tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, maka kami pun seringkali merasakan banyak perasaan-perasaan negatif. Tapi terima kasih sebab firman Tuhan hari ini hadir untuk mengingatkan kami bahwa sungguh perjalanan hidup ini kami harus menemukan sukacita karena keberhasilan, bahkan duka cita karena kegagalan-kegagalan yang menggambarkan betapa kami lemah dan kami membutuhkan Tuhan. Sebab hanya oleh karena anugerah-Mu kami dapat kuat dan berkemenangan untuk lalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan dan menguatkan kami. Maka jadikanlah kami sebagai orang-orang percaya yang setia berpegang teguh pada sabda kebenaran firman Tuhan. Hanya oleh firman-Mu kami akan hidup berkemenangan melewati apapun bentuk kehidupan kami dengan setiap perkara-perkara yang ada. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk memelihara firman Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur sebab sepekan minggu telah kami lalui. Kami menerima begitu banyak berkat-berkat Tuhan dalam berbagai bentuk.
Kami terima kasih Tuhan, membuat kami membawa syukur kami dalam bentuk syukur sampul, dalam bentuk persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini. Yuran pembangunan, yuran tanggung jawab, janji iman, dan semua bagian persembahan yang telah kami kumpulkan sebab kami mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Terimalah apa yang kami kumpulkan ini Bapa, biarlah boleh berkenan untuk memuliakan Tuhan, menjadi alat yang dipakai dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami terus kami jalani hanya di dalam hikmat kekuatan Tuhan saja. Terlebih kami akan melalui minggu baru yang ada di hadapan kami. Tolonglah kami untuk dapat melaluinya dengan hikmat dan kekuatan iman dari Tuhan. Kami akan bekerja, kami akan melakukan tanggung jawab pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan setiap rencana-rencana kami dalam sepekan minggu yang ada di hadapan kami. Pribadi bersama dengan keluarga, dimanapun kami akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami sungguh memohon belas kasih Tuhan untuk menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Di tengah sukacita hidup yang Tuhan beri, kami pun bersama-sama berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, dirawat di rumah sakit, di rumah, dalam penderitaan yang teralami. Kami terus memohon belas kasih Tuhan untuk menguatkan, memberkati setiap upaya. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan dan menyatakan pemulihan sehingga kekasih-kekasih kami benar-benar merasakan dan terus mengimani betapa Tuhan baik dalam kehidupan, bahkan dalam kelemahan yang mereka alami. Secara khusus mau berdoa bagi keluarga Troverbat DE yang mengalami duka cita. Hiburkan dan kuatkan kedua anak kekasih Pirly dan Winda bersama dengan segenap keluarga duka. Mereka pasti kuat dan berkemenangan melewati masa-masa duka cita di dalam pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami yang Tuhan boleh pakai untuk melayani saat ini. Majelis Kelompok Pelayanan 8 Tim Multimedia, berkati kami Tuhan untuk terus mampu melakukan tanggung jawab pelayanan kami, dan pelayanan ini memuliakan nama Tuhan. Berkati semua hamba dan pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani secara khusus di Jemaat Efata Palu, bahkan panitia perayaan hari ulang tahun Jemaat Efata Palu yang ke-34 tahun yang akan mengatur dan mempersiapkan semua perayaan. Tuhan juga akan memberkati mereka, dan biarlah di dalam perayaan yang akan terjadi nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara. Kami mau berdoa di tengah pandemi COVID-19. Berkatilah pemerintah baik global, Indonesia, secara khusus Sulawesi Tengah, saat upaya-upaya dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Biarlah setiap upaya ini dilakukan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Semua yang ambil bagian di dalamnya termasuk masyarakat, Tuhan juga berkati kami. Biarlah kami hidup penuh hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh menikmati perlindungan dan penjagaan Tuhan melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami taruhkan kehidupan kami dalam minggu yang akan kami lalui ini di dalam pertolongan Tuhan. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mintalah tolongan dari Tuhan-Mu akan jalan kehidupan-Mu.
Saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera. Di tengah badai sekalipun tetaplah percaya dan berpengharapan pada kasih dan kuasa Allah yang terus akan menuntun hidup kita untuk senantiasa memuliakan namanya. Terimalah berkat-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaat teduh. Ya, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Grace Santi Pelumbara SSI Teol yang telah memimpin ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.